Shalom saudara-saudara terkasih. Hari ini kita bertemu kembali dalam renungan harian 1 September 2021. Injil yang kita renungkan Lukas 4 ayat 38 sampai 44 tentang ibu mertua Petrus yang disembuhkan. Wah, ini sungguh berita yang menggembirakan. Setiap berita penyembuhan itu selalu membawa sukacita bagi kita. Lalu kemudian kita bisa melihat bagaimana Yesus Kristus itu mau tinggal di rumah yang sederhana, di rumah ibu mertua Petrus sendiri yang menderita sakit pada waktu itu, dan juga tentu secara ekonomi ia menderita kemiskinan. Tetapi Yesus tidak pernah memandang rendah orang miskin. Orang-orang seperti itulah yang membutuhkan Tuhan, bahwa Tuhan pasti menyembuhkan mereka, baik secara jasmani maupun secara rohani. Kadang-kadang Tuhan menyembuhkan itu atas kemauannya sendiri, tapi kadang-kadang juga berdasarkan permohonan. Nah, kali ini mereka memohonkan supaya Yesus menyembuhkan. Nah, lalu kemudian demam itu dihardik oleh Yesus, ya jadi kayak dipersonifikasi ya, bahwa penyakit itu seperti manusia, lalu dihardik, ditegur. Dan ketika selesai itu, si ibu mengalami kesembuhan sekaligus. Biasanya kalau ada orang sakit, setelah ia mulai akan sembuh, dia selalu melalui proses perlahan-lahan. Tapi ini ibu mertua Petrus, proses itu terjadi sekaligus pada satu waktu, seperti tidak terjadi apa-apa sebelumnya. Oleh karena itulah ketika ia sembuh, lalu seketika itu juga ia melayani Yesus. Nah, menariknya ialah bahwa sebelum matahari terbenam atau menjelang matahari terbenam, dibawalah kepada Yesus banyak orang sakit. Karena memang tidak boleh menyembuhkan pada hari Sabat, maka sebelum matahari terbenam mereka berbondong-bondong. Dan Yesus meletakkan tangannya atas mereka, dan siapapun yang dijamah oleh Tuhan, mereka sembuh. Roh jahat yang menguasai orang diusirnya, dan terlepaslah orang itu dari kuasa si iblis. Dan Yesus tidak pernah membiarkan si setan itu berbicara tentang dia sebagai Mesias. Kira-kira apa pesannya untuk kita para saudara? Pesannya adalah, mari kita menerima Yesus ketika dia datang untuk mengunjungi saya, mengunjungi hatimu, mengunjungi keluargamu, mengunjungimu secara pribadi. Mari kita bawa Yesus dalam pikiran kita, dalam hati kita, di tempat kita bekerja. Maka Yesus akan membuat kita menjadi utuh kembali, sehingga kita bisa melayani Dia melalui pekerjaan, melalui perbuatan kita setiap hari, dan bahkan melakukan hal-hal yang menyenangkan bagi Dia. Pesan yang kedua, semoga Yesus juga menyentuh kita. Sebagaimana banyak orang disentuh oleh Yesus hari ini dan mereka mengalami kesembuhan, semoga kita juga disentuh oleh Tuhan. Mari kita juga mohon supaya Tuhan menyentuh kita, supaya terutama kelemahan jiwa kita itu disembuhkan. Kelemahan jiwa seperti apa? Seperti kesombongan, iri hati, kebencian, rendah diri. Dan semoga lalu kemudian dengan itu kita makin percaya, bukan pertama-tama lagi hanya karena mukjizat yang kita terima, tapi ternyata si pemberi mukjizat yang bekerja jauh lebih besar sebagaimana tampak dalam kehidupan kita setiap hari. Mari kita buka hati seluas-luasnya supaya Tuhan datang ke rumah hati kita. Tuhan memberkati.